Ini dengan ada Habibie Nilman Warsupmi Paman Gramatika ya Rahman Rahimin. Amin. Oke, kita jadi berdua lagi. Nah, kita bikin share screen. Udah ada share screen-nya? Ada? Belum, udah kemana kah? Oke, kita mulai ya. Karena kita di pengenalan induktif di TPS, di pengenalan umumnya. Oke, kita mulai soal nomor satu. Oke, seperti biasa, meskipun sendiri, Kadila tetap akan memberikan waktu per soalnya 2 menit. Oke, Kang ya? Siap? Oke. Oke, meskipun tidak ada yang lain, tetap 2 menit. Boleh, berarti sampai 52. Hmm. Oke, udah 52. Udah selesai dibacanya. Ada? Belum, bentar. Oke, boleh. Hmm, C. Oke, kenapa, Cek? Karena di sini tuh kan apa Apa? yang paling tepat nih ya. Hmm. Kalau di sini tuh nilai transaksi perbankan yang C tuh nilai transaksi perbankan digital meningkat mencerminkan semakin luasnya adopsi layanan keuangan digital masyarakat. Oke. Bentar. Eh, Bener kok, Cek jawabannya. oh benar. Oh ya. Bener. Ah, oke. Bener, jadi kalau pilihan yang ini kan yang paling tepat ya, berarti yang sesuai dengan isi teksnya. Isi teks di paragraf 1 dan 2 ya. Berarti Ya. kita fokus di 2 paragraf ini. Dan yang pilihan yang lainnya ini tidak sesuai atau bahkan ada yang bertentangan dengan teks. Tuh, kalau kita bisa baca semuanya ya. Dan yang paling Hmm. sesuai yang ada di teksnya itu yang C. Berarti jawabannya yang C betul. Oke, kita next ke soal berikutnya. Masih teks yang sama, jadi tidak usah membaca lagi. Berarti tinggal teks 3 dan 4-nya ya. Sampai 55. Oke. Hmm. B. B bukan. Betul. Kenapa langsung B? Oh, bener. Karena di sini tuh kan yang paling berperan dalam meningkatnya penggunaan bank digital itu tuh Hmm. pertama menurut dari teks tuh dia itu kan eh
apa sekarang si masyarakat semakin mengandalkan layanan digital untuk aktivitas finansial sehari-hari. Ini berarti udah ngecek kalau misalkan dia itu perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan layanan digital dan juga didukung kemajuan teknologi yang di situ layanan digital aktivitas finansial sehari-hari. Dari Oke. situ aja kelihatan. Oke. Berarti ini adanya di paragraf berapa? Apa keseluruhan? Satu, Satu ya. satu, satu kelihatan banget. Satu kelihatan banget faktornya. Oke, jadi kita tanpa membaca keseluruhan udah ketahuan karena ini ditanyanya spesifik ya, ditanya langsung spesifik faktor. Jadi bukan keseluruhan teksnya. Oke, kita next soal nomor 3, masih teks yang sama. Oke, sampai 52. Kalaupun udah berdampak pada, kalau udah baca teksnya berarti lebih cepat sih ya. Cek kayaknya Kak. Oke, kayaknya. Oke, betul sih. Kalaupun kita lihat dari pilihan gandanya, yang sisanya A, B, D, E ini tidak sesuai ya. Atau kalau misalnya kita lihat dari teksnya yang paling panjang si C, terus dari yang menghasil apa ya, yang bernilai positif, yang kayak manfaatnya gitu ada hanya si C. Sisanya itu kan negatif semua. Jadi jawaban yang betulnya adalah yang C. Oke, selanjutnya masih teks yang sama nggak sih? Oh, beda. Oh, ini masih teks yang sama. Masih teks yang sama ya. Hubungan sebab akibat berikut yang paling sesuai dengan isi teks. Mencari hubungan sebab akibat. Nah, berarti sampai 58 ya Kang ya. Mencari sebab akibat yang paling mungkin. Oke, yang itu. Hmm. Cek. Oke, lagi. Oke, betul. Betul ya, Cek ya. Tapi kita coba bahas bareng-bareng kenapa sih yang lain itu salah. Oke, yang A, peningkatan transaksi digital, seluruh bank digital langsung memperoleh keuntungan. Ini benar nggak sebab akibatnya? Apakah ada kesalahan atau sebab akibatnya salah atau kenapa? Ini kan kesalahan ya, kesalahan logika. Justru di teks ini menyebutkan bahwa si bank digital masih banyak bank digital yang rugi. Jadi nggak semuanya mengalami keuntungan. Berarti yang A salah. Ini kesalahan dari sebab akibat di dalam teksnya. Yang B, regulasi ketat ini perlambatan pertumbuhan bank digital. Ini salah. Kenapa? Ini tidak sesuai. Kenapa tadi regulasi itu justru mendukung dengan kehati-hatian gitu. Kan ini regulasi sama perlambatan ini berbeda ya. Berarti yang B salah. Yang D, dominasi Gen Z sama inklusi menurun. Ini kesimpulan yang tidak ada di dominasi Gen Z sama dengan berkurangnya inklusi keuangan kelompok lain ini tidak dijelaskan di teks atau kesimpulan yang tidak logis dan tidak didukung di dalam teks. Kita coba yang persaingan ketat menurunnya kepercayaan nasabah ini tidak disebutkan di dalam teks ya dan ini ya bersifatnya spekulatif atau hanya
hanya argumen aja. Berarti yang betul adalah yang C, betul ya? Oke, kita next ke soal nomor 5. Masih teks yang sama, berarti sampai 2001 ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Maka resiko paling besar yang dihadapi bank digital adalah Hmm. C. Ih, kenapa ya C terus? Bener sih C. Kar- apa ya? Yang A itu kan menurutnya minat generasi muda. Karena di sini kan resiko paling besar eh, jika trennya digambarkan dalam teks berlanjut tanpa perbaikan. Hmm, Nah, di sini kalau menurutnya minat generasi muda itu nggak mungkin sih, karena minatnya itu cenderung lebih besar. justru dominan Ketergantungan ya. pada pemerintah juga bantu enggak juga gitu, Nggak disebutkan di teks ya. nggak disebutkan. Mm-mm. Yang Berkurang D. jumlah pengguna secara drastis juga enggak, Karena justru trennya ya naik ya. naik. Terus Hilangan. hilangannya dukungan regulator enggak juga kan. Tadi regulasinya perlu ya, ketat ya. Ya, jawabannya yang C. Oke, kenapa C terus jawabannya? Tapi karena betul C sih. Oke, kita next. Teks berikutnya apakah teks yang sama? Oke, masih teks yang sama. Pernyataan berikut yang secara logis benar, tapi tidak dapat dibuktikan langsung oleh teks. Secara logisnya benar, tapi tidak dapat dibuktikan langsung oleh teks. Nah, ini bukan C. Akhirnya bukan C. Udah ada? Oh, Hmm. antara B atau D ini mah. Antara B atau D. D. Oke. Iya. Oke, kalau antara berarti emang tidak yakin ya. Yang A, kita coba yang A. Ini Bank Indonesia mendorong perluasan inklusi keuangan. Ini ada ya, disimpulkan dari teks ya. Inklusi keuangan itu apa? Inklusi. Inklusi itu berarti kondisi di mana misalkan ada keuangan, berarti kondisi di mana dia itu bisa menggunakan layanan keuangan dengan bebas ya, dengan bebas, aman dan terdata gitu. Berarti yang A ini salah karena emang ada di teks dan bisa dibuktikan. Yang C, tidak semua bank digital langsung mencapai profitabilitas. Ini disebutkan ya di teks ya, dan maknanya juga eksplisit. Yang D, yang E dulu. Bank digital menghadapi persaingan dengan bank konvensional. Ini didukung di dalam teks ya ada. Sekarang yang B sama D.
keamanan data menjadi aspek penting dalam layanan bank digital. Kenapa ini tidak dapat dibuktikan? Kenapa ini tidak dapat dibuktikan? Tingkat literasi sama data sama keamanan data bisa lebih dibuktikan yang mana? B, keamanan atau tingkat literasi. Lebih bisa dibuktikan yang keamanan data. Jadi keamanan data masih bisa ada bentuk apa ya? Masih bisa didatakan atau masih bisa dibuktikan. Tapi kalau literasi ini enggak, ini generasi generalisasi berlebihan. Jadi ini kan apa yang menyebutkan bahwa memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai ini sangat berlebihan. Jadi ini tidak bisa dibuktikan secara langsung. Jadi jawabannya yang betul adalah yang D. Oke, berarti salah satu yang benar yang D ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Hmm, udah beda teksnya. Baca dulu. Paragraf 1. Oke, sudahkah yang ini? Sudah. Simpulan. Oh, C. C. Kok C terus ya? C. Karena dia tengah-tengah ya. C. Oh, Betul sih C. Oke, kita bahas ya. Simpulan dari paragraf 1. Yang paragraf 1 ini itu kan tentang brain rot ya. Sebagai penurunan kemampuan kognitif yang dikaitkan dengan konsumsi konten digital cepat dan tidak menantang secara kognitif. Nah, di dalam paragraf ini tidak dinyatakan semuanya atau tidak dinyatakan selalu, tapi ada hanya beberapa aja, sebagian itu beberapa. Kita lihat yang A. Semua orang yang mengkonsumsi udah dari kata semua ini udah salah ya. Terus yang B, konsumsi konten nilai yang cepat selalu, ini ada kata selalu, padahal kan di teks tidak menyebutkan selalu, hanya sebagian, dan kalau selalu itu berarti pasti kan, pasti menurunkan kecerdasan orang ini tidak disebutkan di dalam teks. Yang C, yang C benar, kenapa? Karena di sini menggunakan kata sebagian konsumsi konten digital yang tidak menantang secara kognitif dapat bergerak dan oke. Ini sesuai dengan paragraf pertama. Yang D, semua pengguna ini ada kata semua lagi berarti salah. Yang E, konsumsi video pendek tidak memiliki kaitannya dengan kondisi kognitif pengguna. Dan di sini ada kata tidak, di mana ini tuh justru bertolak belakang dengan paragraf yang pertama. Berarti betul ya jawabannya adalah yang C. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Teksnya masih yang sama, berarti sampai 2011. Apa sih? Bersama perangkat satu, apabila konsumsi konten digital yang cepat tidak berlebihan atau kemampuan kognitif pengguna tidak menurun, manakah kesimpulan bahwa ini yang benar?
C, C lagi. Iya lagi. Ada lagi. Oh, wow. Oke. Kenapa cek? Karena Karena di sini kan eh bila konsumsi konten digital cepat, tidak berlebihan, atau kemampuan kognitif pengguna tidak menurun, ini tuh ya penalaran sih. Kayak kayak yang ini teh kan. negasi ya. Jadi, hmm, nah, yang paling cocok tuh konsumsi konten digital tidak bersifat cepat dan beresiko tidak terjadi. Yaitu karena apa namanya ini? Karena ini tuh negasi ya atau Ya, lawannya. ya, ya. Kayak yang P makaki itu. Karena ini kan di soal itu di teks P makaki. Tapi yang ditanyakan ini negasinya atau berkebalikan. Jadi negasi P ini maka negasi Q. Maka yang sesuai itu adalah yang C. Tuh, jawabannya C lagi. Oke, next soal nomor 9. Enggak C sekarang. Enggak C. Paragraf 4. Perbedaan bahwa Eh, ya, oke. oke, betul ya. Berarti tadi langsung baca di paragraf keempatnya, Kang? Iya. Mm-mm. Oke. Jadi memiliki dua sisi, maksudnya memiliki dua sisi itu berarti memiliki dampak yang positif dan negatif tergantung ininya ya, penggunaannya ya. Oke, next lagi soal nomor 10. Masih teks yang sama, yang ditanya adalah hubungan sebab akibat. Hmm, paragraf 3 ya.
Uh, Dan. C. Hah? Wah, C. ini yang bikin saya tidak kreatif ya, kurang kreatif. Enggak ini. Kayaknya belum minum aqua. Enggak, kemungkinan tidak kreatif atau istiqomah. Istiqomah. Kayaknya istiqomah deh. Eh, Berpendirian pada satu jawaban. betul. Jadi kita berpikir positif aja ya. Istiqomah ini. Oke, jawaban yang betulnya adalah yang C, benar. Kita bahas satu-satu ya. Yang A, kenapa salah? Karena dia itu bertentangan dengan isi paragraf ya. Justru kan konsumsi konten instan itu menurunkan kemampuan analisis. Ini salah. Yang B, konsumsi konten yang terbentuknya kebiasaan refleksi mendalam ini bertentangan juga. Yang D, gangguan memori meningkatkan fokus jangka panjang. Oh, ini sangat salah ya. Visual sosial meningkatkan kemampuan evaluasi informasi. Ini juga dampak negatif semua ya. Dan bertentangan dengan si teksnya. Berarti yang betul adalah yang C. Betul. Kita next ke soal berikutnya. Wow. Beda teks. Hmm. Jangan ini deh. Jangan ada ininya. Terlalu kecil teks. Ini aja. Gagasan utama paragraf satu. B. Yang? Oke, betul. Kenapa gagasan utamanya B? Karena di awalnya itu Mm-mm. pendidikan adalah proses internalisasi budaya. Oke, gagasan utama lebih ini ya. Lebih, berarti udah langsung bisa nebak ini tentang apanya. Oke, next. Masih teks yang sama. Yang memiliki jawaban pada paragraf 2. Oke. Em, Hmm, A. oke. Yang A. Alhamdulillah yang enggak C. Sudah. Kita cek yang A. Mengapa pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti? Jawabannya ada di sini. Kenapa? Mengapa? Ada nggak? Karena kalau yang A ini di paragraf 2 memang menjelaskan tentang si pendidikan budi pekerti, tapi nggak menjelaskan mengapanya, mengapa secara mendalam, kenapa sih pendidikan karakter itu merupakan pendidikan budi pekerti, enggak. Jadi di sini cuma menjelaskan si budi pekertinya itu yang melibatkan apa aja. Jadi tidak menjelaskan mengapanya, alasannya. Jadi yang A ini tidak ada jawabannya di paragraf yang kedua. Yang B, mengapa kejelasan emosi penting dalam mempersiapkan masa depan? Kita cek di paragraf kedua. Ada nggak jawabannya? Nah, di sini paragraf kedua ini memang menyatakan kejelasan emosi itu penting, tapi tidak menjelaskan kenapa sih itu penting. Sama nggak ada jawabannya di paragraf.
Kita coba yang C. Bagaimana pendidikan karakter yang sistematis berkelanjutan. Nah, ini paragraf kedua memang menyebutkan istilah tersebut, tapi tidak menjelaskan proses atau caranya. Karena di sini kalau bagaimana pasti ada cara-caranya ya. Yang D. Bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter. Nah, ini ada nggak di sini? Kita lihat di paragraf kedua. Menurut Lik, kok beda sih? Likona. Oke. Menurut Likona tanpa aspek itu, berarti ini menurut ini kan kalau menurut adalah pendapat. Ada nih jawabannya. Ada jawabannya di paragraf yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena udah ada nih pendapat. Bagaimana pendapat? Kita bisa jawab menurut Likona tanpa aspek itu bla 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 bla. Tuh, jadi jawabannya yang D ya. Yang E siapa yang melakukan 9 karakter berasal dari nilai universal? Ini salah ya, tidak ada dijelaskan di dalam teks yang paragraf kedua ini. Berarti jawaban yang D ini yang paling betul. Oke. Ada yang pengen dulu nggak, Kang? Udah, aman? Aman, aman. Aman. Oke. Kita next lagi. Kayaknya udah habis ya teks ini aja deh. Nah, yang soal 5. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Berdasarkan paragraf 4 ya. Oh, D. Eh, D, bentar, bentar. D. Ins, bukan, 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 bukan. Hmm. Eh, Eh, eh. oke, kita coba bahas ya. Kita coba bahas yang A. Saat ini hanya Google yang ingin menyaingi TikTok. Ini salah ya, karena di teks yang ingin menyaingi TikTok siapa aja? Instagram dan Google ya. Hmm. Bukan hanya Google. Berarti ini salah. Yang B, pekan lalu Instagram telah meluncurkan aplikasi foto di Brazil. Ini juga salah. Yang diluncurkan itu di teks di paragraf keempat adalah Reels. Reels ya, Reels ya, bukan foto. Terus yang C, Reels merupakan aplikasi video klip yang berdurasi 15 detik. Ini salah, kenapa? Karena Reels itu bukan aplikasi terpisah, dia itu hanya fitur di Instagram. Berarti salah ya. Yang di aplikasi video menjadi viral di Instagram ini salah karena paragraf 4 ini tidak menyatakan Reels atau video di Instagram menjadi viral. Ini salah. Karena kita mencari yang benar itu adalah yang sisanya. Short merupakan aplikasi serupa YouTube yang dimiliki Google. Berarti jawaban yang betulnya ya betul ya. Oke, kita next lagi. Soal yang ini. Masih pernyataan yang benar. Paragraf 3. Oke. Terima jawaban istiqomah. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. A. A. Tapi bentar. Nih. Kan, bukan nggak sih, bukan. No, 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 no. Bukan, bukan. Tapi, bukan. Eh, Eh. Eh. nggak, bukan, bukan. Berarti Berarti yang B. Facebook memutuskan untuk meluncurkan Lasso. Oke. Ya, B. B. Oke, Yuk. kita coba B ya, B ya. Oke, kita bahas yang A. Berdasarkan hasil aplikasi nih, pengguna TikTok hanya 80.000. Oke, ini tadi salah ya. Karena yang 80.000 ini merujuk pada ini ya, pada Lasso, bukan TikTok. Oke, berarti jawaban yang A salah. Yang B Facebook memutuskan untuk meluncurkan Lasso. Ini benar apa salah? Di teks justru Facebook memutuskan untuk menutup, bukan peluncuran. Jadi salah, ini tidak sesuai dengan teksnya. Yang C, selama 2 tahun terakhir pengguna TikTok meningkat. Nah, ini benar nih. Kenapa? Karena di paragraf 3 secara jelas menyebutkan bahwa si TikTok ini tumbuh pesat dalam 2 tahun. Artinya kalau tumbuh pesat berarti dia meningkat ya. Yang betulnya adalah yang C, jawaban istiqomah. Yang D, kita coba cek. TikTok merupakan platform video berbayar. Ini salah ya, karena tidak ada informasi bahwa TikTok ini berbayar. Dan pada kenyataannya TikTok ini ya, gratis. Yang E, TikTok menempati urutan kedua di Google Play Store. Ini juga salah karena di paragraf ketiga justru menyatakan si TikTok ini menempati peringkat teratas, bukan urutan kedua. Gitu. Oke deh. Ada yang tanyain dulu, Kak? Oke, aman kayaknya, aman. Aman kayaknya. Oke. Berarti hari ini udah berapa soal nih? Berarti dari tadi banyaknya soal, kebanyakan menanyakan apa aja, Kang? eh Kebanyakan nanyain tentang. Kebanyakan nanyain Mhm. yang paling mungkin benar Ini sama sama. eh, faktor kedepannya apa pokoknya yang mengenai isi teks gitulah, yang Mhm. apa, ap- ya itu pokoknya informasi yang ada di dalam teks dan di ini digituin. Oke. Tadi itu banyaknya simpulan juga ya, ada ya. Iya, Simpulan, terus faktor, sebab akibat tadi ada 2 soal sebab akibat. ada. Ada terus tadi tuh yang benar menurut teks yang salah juga ada ya tadi ya. Oke deh. Kalau gitu kita foto dulu yuk, Kang. Ya, berdua. Sekarang TPS-nya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Oke, makasih ya Kakang ya. Kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta